Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah, hujan rintik-rintik sepanjang perjalanan. Alhamdulillah sampai di Yogyakarta tadi jam 4 kurang 20 menit, 3 lebih 40. Alhamdulillah masih tutup tadi. Sendirian tadi. Dan alhamdulillah Bapak semuanya, pagi ini dipilih sama Allah, diperjalankan sama Allah karena tidak semua orang dipermudahkan untuk ke masjid. Saya berempat bersama Mas Lutfi, ini imam ke 3 Al-Falah. Ini sudah hafid Quran ketika umur 19 tahun dan saat ini sudah menjadi imam tetap. Ini Mas Andreas, Mas Dafa, dan jamaah Al-Falah juga pindah ke sini 2, Pak Zaiduri. Ini jamaah tetap Al-Falah mulai ketika saya diangkat dari takmir. Ini ada Mas Kiki juga, ini dari mana itu kampungnya? Sagan ya. Karena saya juga pernah tinggal di Sagan di Hotel Asana, dan saya juga pernah jualan ayam di sini di mana? Seturan ya. Ya, Waiki. Alhamdulillah tutup. Alhamdulillah tutup, bertahan cuma 1 tahun 2 bulan. Baik Bapak semuanya, saya mampir ya. Ini mungkin tidak bisa lama karena jam 5.30 pindah ke Omah Sawah ya, di Gamping di Masjid Suja. Dan Pak Zaiduri kapan-kapan kalau ke Jogja mampir, insya Allah. Ini pas ada jadwal 2 jam 5.30 di Omah Kopi Tengah Sawah Bodeh, yang nanti jam 9 di Masjid Suja itu ada bersama Pak Kiai Jazir juga berkaitan dengan kemakmuran masjid juga. Ada 160 takmir masjid Yogyakarta berkumpul di sana di Masjid Suja. Masya Allah, Yogyakarta ini inspirasi sebetulnya, nggak usah datang ke Sragen. Di sini ada Masjid Jogokaryan, itu cikal bakalnya masjid se-Indonesia yang menginspirasi. Dan saat ini yang luar biasa adalah Masjid Nurul Asri di Nderesan. Ini sangat luar biasa. Kemarin ada kasus teh, ya es teh itu. Pembantu kan kira 300 juta membikinkan rumah. Ya, Masya Allah, artinya di Jogja ini, nah di sini juga dekat ya, Rengrot di mana? Rengrot Utara sini ya. Nah ini teman saya, Mas Nanang sama Mas Agung, namanya rumah warna itu ya, Real Masjid. Dulu Muslim United MU, sekarang ganti Real Masjid. Dari Manchester United ganti Real Madrid. Baik, ganti-ganti sesuka hatinya gitu ya. Nah tadi sudah disampaikan karena tidak bisa lama. Sebetulnya saya itu bukan ustadz ya, saya itu pedagang ayam Bapak Ibu semuanya. Jadi saya itu lama di dunia profesional ya, pernah di konsultan ya. Dan saya pernah di Sagan itu hampir 5 tahun saya di Sagan. Pernah jualan es rumput laut di jurusan kehutanan itu pernah juga 2 tahun, terus di Lepong Sari. Jadi saya pernah tinggal lama di sini. Saya dulu nggak ngerti kalau istri saya itu saya jualan es rumput laut, tapi saya cerita ke istri saya di konsultan, menipu istri gitu ya. Jadi kalau istri kalau jualan es rumput laut itu kayaknya kok pinggir orang jalanan gitu ya. Maka saya di sini lama dan sudah tinggal di Yogyakarta ini sudah begitu hafal.
Baik, nah Bapak Ibu semuanya, subuh ini sebetulnya adalah kunci memakmurkan masjid. Nah, tadi sudah disampaikan, masjid-masjid yang tumbuh itu rata-rata itu pemudanya banyak. Maka sekarang ada masjid 1.000.000 pemuda di Surabaya, ada masjid pemuda Indonesia. Itu jamaahnya cuma 50. Kalau di Surabaya hari Ahad saya di sana, subuh di sana. Masya Allah, jamaahnya hanya 50, tapi infaknya ya di atas 1 miliar 1 bulan. Masjidnya megah ini, mewah ini. Maka Mas Ibra, ketua takmirnya bilang, masjid bukan masalah bangunan, masjid bukan masalah keuangan, tapi masjid adalah masalah SDM-nya. Masalah siapa yang mengurus masjidnya. Maka kunci masjid makmur biasanya subuhnya itu banyak. Saya 2 minggu yang lalu ya perkiraan dari Palangkaraya terus mampir ke Banjarmasin. Itu ada juga Masjid Al-Jihad. Luasnya 2 hektar. Ada sekolah. Subuh itu full. Ya, sekitar 500 sampai 700 jamaah. Subuh saja infaknya itu rata-rata 2 juta. Jadi dari rumah itu rata-rata setiap jamaah masukin ke kotak infak itu ya rata-rata 100.000. Subuh saja. Duhur itu sampai 2.000 jamaah. Tapi penuh masjidnya, 3 lantai. Kenapa bisa? Salah satu yang spesialis adalah masjid mengurus jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah mati. Ya, mati juga atau enggak? Mic-nya ya, baterainya. Jadi masjid tersebut adalah spesial 1 bulan ya, 1 bulan itu rata-rata hampir 1 tahun itu 1.000 jenazah disolatkan, dimandikan dan dikafani di masjid tersebut. Jadi ini ruang imam, sebelahnya ruang imam itu ada tempat pemandian, ada untuk mengkafani dan punya 6 ambulan. Nah, saya hanya bercerita saja. Jadi masjid itu punya keunggulan masing-masing. Kalau Masjid Nurul Asri ini jiwanya adalah penolong. Petani yang hasil panennya sayurnya tidak laku diborong sama Nurul Asri. Mendengar tentang penjual es teh yang digoblok-goblokkan, Nurul Asri langsung hadir. Nah, ini masjid yang peduli tentang sosial kemanusiaan. Tadi Pak Januri bercerita untuk membantu Palestina kurang lebih hampir 1 miliar. Kok bisa gitu ya? Kenapa kok bisa? Karena memang punya goal besar, punya tujuan besar. Nah, kira-kira Masjid Baitur Rahman ini goalnya apa? Niki termasuk perkampungan berarti RT. Ya. Niki yang terpinten RT terpilih. 1 masjid. 2 berarti 2 RT ya. Kalau dibagi 4 masjid 4 RT 2 masjid berarti 2 RT 1 masjid. 1 RT enten pinten kakak. 70. Nggih. 70 kali 2 pinten berarti? 120. 140 kali 4. Bapak, Ibu, anak kalih kalau punya anak. Berapa? 140 kali 4. 600-an. Sing subuh mau pinten? Artinya apa? Sebetulnya target jamaah kalau untuk masjid perkampungan adalah di mana masjid tersebut tinggal ada berapa RT, ada berapa jiwa. Itu yang dilakukan Masjid Jogokarya. Itu yang dilakukan Masjid Nurul Islam, Nuris di Cikarang Barat. Maka jadi tugas takmir masjid di buku saya adalah menggerakkan, mengorganisasi, memobilisasi agar orang mau ke masjid. Oh, padahal sudah disiapkan makan pagi juga kan. Di sini banyak kos-kosan. Wah, itu mestinya di-share. Bagi mahasiswa silahkan hadir subuh di Masjid Baitur Rahman, disiapkan sarapan pagi. Nah, di
undangan disebarin ke rumah-rumah kos. Nah, ini cara gitu ya. Tadi saya kan masuk sini lewat sana masih portal tadi, portal semua. Terus akhirnya saya balik lagi gitu. Nah, saya ketemu itu tadi anak-anak mahasiswa baru pulang dari mana saya nggak tahu. Wah, ini yang makmur malah anak-anak muda baru pulang dari mana ini gitu ya. Nah, ini adalah mungkin tidak terinformasikan. Nah, mungkin hal ini adalah sebetulnya peluang mahasiswa menjadi jamaah. Jadi kalau masjid di sekitar kampus itu potensi untuk makmur itu lebih mudah. Cuma harus diinformasikan, harus dikomunikasikan, harus digerakkan. Nah, nek beten ya akhirnya nggak ada yang mau ke masjid. Contoh, saya mencoba memakmurkan Al-Falah awal-awal 2016. Yang saya lakukan adalah menginformasikan lewat WA Group. Masjid Raya Al-Falah mengadakan sholat subuh berjamaah dengan disiapkan 2 orang ke tanah suci. Ternyata yang hadir hampir 2000 jamaah. Ini contoh. Nah, alhamdulillah ada yang mensponsori memberikan hadiah ke tanah suci. Jadi ternyata keberanian bikin program itulah yang membuat donatur itu datang untuk mensupport masjid. Jadi sing pertanyaannya mau duitnya kok ngendi? Ada enggak? Nah, sebetulnya yang penting menika nggih programipun saged diterima kali jamaah. Nah, mriki pada baik ini. Nah, artinya diumumkan kasih tempat ngopi, jadi mahasiswa silahkan nongkrong di Masjid Baitur Rahman. Tadi kan sudah buka juga, nggak digembok artinya ya. Terus toiletnya juga bersih, rapi. Artinya sudah memenuhi syarat. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan program-program masjid untuk masyarakat sekitar. Dan yang terpenting adalah media. Benar Instagramnya begini. Nah, tinggal diupload Pak. Program-programnya disiarkan. Nah, nanti uang akan datang. Nah, salah satu teman saya di Antapani itu masjidnya bukan masjid sendiri, minjem masjid perumahan. Jadi belum punya masjid, dipimpin oleh Mas Fadli. Karena medianya bagus, bulan pertama infak 17 juta, bulan kedua 50 juta, bulan ketiga 200 juta, sekarang 1 bulan 1,2 miliar. Apa yang dilakukan? Ngasih makan siang gratis setiap hari. Mulai dari 15 orang, 50 orang, nah sekarang sudah di atas 200 orang. Mungkin Man Persani menikah masjid namanya Masjid Baitul Buddha dipimpin oleh Mas Fadli. Anak-anak muda semua. Ya artinya apa? Berarti satu, anak muda, yang kedua adalah media. Nah ini PR-nya. Joko Karyan bisa hidup kayak begitu ya, anak mudanya datang. Nurul Asri saya lihat juga anak-anak muda. Berarti PR-nya saat ini kan saya diminta di PP Muhammadiyah LPCRPM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Masjid, yang saat ini ada lomba Masjid Award. Kemarin juara nasionalnya adalah Al Jihad Banjarmasin, maka saya ke Banjarmasin. Juara kedua, terbaik. Juara satunya Masjid 17 Purwokerto. Juara ketiganya Wonosobo. Juara ketiganya ada di Ponorogo. Saya kunjungin semua. Nah, hampir rata-rata itu memang menggerakkan jamaah dengan cara menyiapkan makan. Sebenarnya udah bagus ini. Tinggal bagaimana menggerakkan jamaah. Nah, mungkin suatu saat bikin ontran-ontran subuh berhadiah umroh. Ini kan membeta kita kan Depok Sleman. Ini subuh berhadiah mobil Pak. Hadiahnya mobilnya harganya 250 juta. Ngertas gitu? Nah itu sujud kalau tidak salah programnya. Oh ikut lagi? Oh ya bagus. Berarti yang dikelola diinisiasi Masjid Real Masjid ya. Itu bersama
Pak Camat nih, Pak Camat, Pak Lurah. Berarti di absen nih. Subuhnya di absen atau bagaimana caranya? Januari. Belum. Oh, mulainya Januari. Ya artinya itu inisiatif itu. Ternyata hadiahnya sudah ada. Nah, ini kan menggerakkan, kalau tidak salah ada 300 masjid yang bergabung rencananya. Di launchingnya besok tanggal 14-15 ya. Nah, 14-15. Nah, ini ide anak-anak muda yang memang punya visi. Nah, salah satu poinnya kalau tidak salah subuh itu poinnya paling banyak. Nah, nanti gambarannya. Nah, sama Bapak Ibu semuanya. Al-Falah itu tadi yang disampaikan masjidnya biasa-biasa saja dulunya. Subuh niku mboten tiang sedoso ini. Nah, tapi karena dibikin program dengan subuh berkah, subuh kasih sarapan pagi, setiap subuh ada ngaji sampai suruh setiap hari. Nah, akhirnya yang penting apa saat ini? Program. Nah, yang lebih melejit lagi di Pontianak namanya Masjid Ismuhu Yahya. Baru 3 tahun ini pegawai masjidnya 250 orang. Ini kok pegawai masjid setunggal nih. Jadi subuhnya pun penuh kali pegawai masjid. Itu dipimpin oleh Mas Adi Pratama Larasindo, Bang EN. Saat ini kan lebih teng Jogja. Ya. Nah, itu luar biasa juga ya, infaknya ya 3-6 miliar satu bulan. Berarti apa? Program anak muda punya visi. Visi ini kenapa? Visi itu adalah mimpi, harapan apa yang mau dilakukan oleh masjid tersebut. Nah, kalau di tadi yang saya sebutkan visinya adalah sidak, surgakan dengan Al-Quran. Jadi mensurgakan Indonesia dengan program sidak. Jadi bagaimana menurut riset itu kan ada sekitar 60% umat Islam itu belum bisa baca Al-Quran setelah diriset. Jadi masih 60-an% umat Islam itu derek saged maos Al-Quran. Maka di Ismu Yahya dengan program sidak. Nah, terapalah nama programnya? Niki kaos sing kula nggih niki. Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Niki mencetak marbot-marbot profesional. Nah, orang mendengar kata marbot, mungkin ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu enten menantu, satu PNS, kedua polisi, ketiga tentara, ingkang nomor sekawan marbot. Kinten-kinten yang sekawan iki nglampar nenten marbot jenengan pilih apa betul? Ya, PNS. Ya. Mesti PNS kan karena yang jelas gitu ya. Dan istri saya pun dulu harapannya juga suaminya PNS karena mertua saya adalah tentara. Nah, berhubung nunggu PNS gak datang, akhirnya saya yang apa adanya diterima oleh istri saya. Dan ternyata saya sekarang juga PNS. Marbot masjid itu PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menghibur diri Bu, dari daftar PNS belum ditampi. Artinya apa? Marbot itu di mata banyakkan orang itu bukan sesuatu yang prioritas, bukan sesuatu yang penting banget gitu ya, bukan sesuatu yang keren gitu lah di mata banyak orang gitu. Maka buku saya tulis, walaupun marbot masjid itu dianggap rendah, dianggap gak penting, tapi menurut Allah dan Rasulullah, jadi marbot masjid itu adalah mulia. Kenapa? Karena kelak di akhirat orang pemakmur masjid itu mendapatkan naungan dari Allah ketika antara matahari sama kepala jaraknya 1,6 mil atau 1,6 kilo, semua kepanasan, tapi pemakmur masjid adalah mendapatkan naungan dari Allah. Nah, ini yang kalau saya ditanya Pak Kus kok semangat banget sih ngurusi masjid gitu ya. Ya karena saya meyakini, mengimani dengan ngurus masjid ini harapannya adalah mendapatkan naungan dari Allah. Dan orang-orang yang sudah
apa ya, all out ya, seperti Ustadz Lukmanul Hakim itu kalau ditanya ngurus masjid dapat apa? Dapat semuanya. Jadi teng Pontianak ini wonten masjid, mobilnya itu sekitar 40 unit. Jadi mandat teng Pontianak itu dijemputnya minimal Alphard atau Velfire. Mungkin yang mau dibeli kau ke sarapan ngeten mulai dijemputnya pakai Rubicon. Nah, itu masjid gadai sekitar 40 unit mobil. Terus punya hotel ya 5 lantai. Tower pun jalan. Artinya apa? Masjid ketika dikelola dengan serius ternyata banyak orang yang mensupport dan mendukung. Dan di Indonesia menurut riset orang dermawan nomor 1 di seluruh dunia. Gara-gara es teh itu sekarang dalam waktu sekejap jadi kaya raya Pak Son Haji. Ya. Sekarang menurut kabar akan dihajikan dengan haji furoda. Tadinya mau diumrohkan, ada yang ngasih 100 juta, ada yang 50 juta. Nah, mungkin kaget juga ini kok duitnya banyak sekali gitu sekarang ya. Jadi kadang-kadang orang nggak siap dengan uang yang banyak gitu ya. Nah, ini gambaran artinya apa? Peluang masjid yang dikelola dengan serius, peluang masjid makmur, peluang masjid untuk menerima donasi itu banyak. Namun PR-nya adalah belum banyak takmir yang siap menerima uang banyak. Uang yang sedikit saja masih belum siap. Senengannya infaknya ditabung. Nah, iya dong. Kebanyakan masjid-masjid itu kan bangga kalau kasnya banyak. Ya, mestinya belajar dari Joko Karyan, belajar masjid-masjid yang makmur itu, uang infak itu segera didistribusikan, segera ditasarufkan. Maka guru-guru saya memberikan ilustrasi. Kasih uang sedikit aja nggak segera dihabiskan, nanti tak kasih duit banyak malah nanti ditabung. Nah, artinya apa? Inilah gambaran. Tapi takmir masjid harus los, jadi takmir masjid harus dermawan, jadi takmir masjid harus nyah-nyoh, jadi takmir masjid harus siap menjadi teladan. Maka salah satu indikator masjid makmur dan memakmurkan menurut PP Muhammadiyah adalah keuangannya dikelola oleh Lajis. Kenapa? Karena kalau dikelola Lajis bisa transparan, bisa profesional, bisa kompeten. Tapi kalau dikelola oleh perorangan, niku ya kadang hanya sampai saja. Yang sering saya sebutkan, kenapa masjid tidak makmur? Diurus waktu sisa, pikiran sisa, tenaga sisa, energi sisa, umur sisa. Sehingga bagaimana mau ngurus ke umat dengan semuanya serba sisa. Maka saya mencoba menginisiasi ngurus masjid dengan profesional. Kalau ditanya mungkin di apalah berbeda. Jadi tidak ada yang pegawai masjid itu berkaitan ketua, wakil, pembina, bendahara, penasihat, bukan. Teng mriko saya ubah direktur utama, manajer operasional, manajer baitullah, manajer keuangan. Jadi kalau ditanya, Mas kerja di mana? Saya direktur utama Masjid Raya Tanah. Jadi Cak Nom itu kan remen sing keren-keren ngeten niku gitu ya. Manajer operasional, direktur Bank Siska itu Pak Lutfi. Jadi saya sebutkan nama-nama seperti di perusahaan. Nah, sekarang pegawainya ada sekitar 25 orang. Belum banyak, belum seperti masjid-masjid yang saya sebutkan. Kalau yang paling banyak saat ini jumlah pegawai masjid yang terbanyak di Indonesia ada di Kapal Munjalan. Waktu saya milad Muhammadiyah ngisi di gedung di depannya Hotel Rohan itu, Jogja Expo itu, Mas Sasongko Jati menyampaikan pegawainya ada sekitar 600 orang. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, mungkin nggak bisa terlalu banyak. Mungkin kalau ada yang tanya satu saja. Kalau ada yang bertanya, menawi benten, kula nyuwun izin amargi niki pindah melih wonten Gamping, kajianipun jam gangsal langkung 30 menit. Jadi saya perkirakan tadi saya lihat di map kira-kira sekitar 24 menit perjalanan menuju lokasi. Pangapunten boten saged kata-kata ya. Dan mungkin lain wekdal ini pun nanti kunjung kenal apa lagi Pak?
setahun yang lalu ya. Ya, alhamdulillah matur suwun rawuhipun ya ngaten menika. Saat ini besok tanggal 9 ada kelas Akademi Marbot Masjid. Ya, pesertanya ada 55 orang. Yang terjauh dari Makassar untuk ikut kelas 7 hari didampingi setahun sampai masjidnya makmur. Nah, salah satunya Masjid Al Jihad itu juga pernah ikut ke Al-Falah, terus Masjid Al-Muqarrabin dari Gorontalo juga pernah belajar ke Al-Falah. Sekarang subuhnya meningkat pesat dari 60 sekarang sudah 220 jamaahnya. Sehingga bagaimana mengelola masjid, bagaimana memarwah masjid, ya salah satunya adalah mungkin di sini kalau mau mengirim, kalau tidak salah ini dengar kabar putranya Pak Eko tentang ini. Oh, kader ini bapaknya penggerak demo. Iya, ini salah satu tim sukses Bupati Sragen pemenang ya bapak ini. Disponsori Tengkleng. Jadi bapak di BA ya, kapan-kapan Tengkleng gue ini. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita beri kesempatan satu penanya aja ya Pak. Terus satu karena ini Pak Agus harus melanjutkan perjalanan. Monggo satu pertanyaan yang kira-kira memang ada di undang-undang Bapak Ibu yang khususnya mungkin takmir masjid dari Baitur Rahman monggo, dari luar Baitur Rahman monggo. Monggo, cepat-cepat, jangan cepat. Nah, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kosrati, jadi menyempatkan waktu untuk mampir di masjid kami. Saya sudah lama tahu ada Akademi Marbot itu, tapi kita ada 3 marbot dengan speknya harus mahasiswa. Nah, untuk kalau saya baca brosurnya itu pasti start kolom biaya itu, Ustaz. Jadi memang kendalanya kan itu apakah ada prioritas gitu ya. Memang kan seminggu di sana itu kan ada infaknya berapa gitu. Jadi itu apakah ada keringanan untuk yang jadi itu pun belum tentu marbot itu bersedia gitu. Jadi takmir sebenarnya pengen sekali punya marbot yang bersertifikat, tapi mungkin untuk mencari marbot yang memang dia berniat untuk jadi marbot masjid yang sebenarnya. Jadi kita tuh syaratnya mahasiswa. Itu memang pertama, jadi memang di samping membantu mereka untuk tinggal di masjid segala macam, tapi kita punya kendala. Begitu selesai pasti pergi. Jadi seandainya Akademi Marbot itu menjadikan sesuatu yang bisa untuk mereka, itu insya Allah mungkin mereka juga senang. Soalnya kan sekarang kuliah pun tidak menjadikan, setelah kuliah banyak fakultas ya udah pulang nggak jelas, pulang nggak jelas. Itu Pak. Terima kasih. Dari pengalaman yang kami lakukan, anak muda itu yang penting dijamin masa depannya, insya Allah akan totalitas. Contoh Mas Lutfi. Mas Lutfi ini dulu di Al-Azhar, karena menganggap dulu marbot masjid itu tidak bisa menjadikan harapan masa depannya. Namun karena Mas Lutfi ini menghafalkan Al-Qur'annya di Al-Falah ketika pandemi, maka ya ini yang gembleng Al-Falah, maka saya minta untuk balik ke Al-Falah. Nah, Mas Lutfi pertanyaannya adalah, lah ning Al-Falah kok iso nyukupi kebutuhan canem kan? Alhamdulillah akhirnya ya melebihi dari itu. Bahkan sekarang ya mungkin untuk anak muda yang mungkin pendapatannya melejit untuk income per bulannya atau rutinnya ya Mas Lutfi. Karena sekarang sudah menjadi dai nasional, ikut trainer nasional, dan sekarang sudah bersertifikat BNSP. Akhirnya apa? Ya jadi rebutan calon mertua. Maka kemarin yang melamar bukan Mas Lutfi, cari mertuanya yang mencari Mas Lutfi.
Kenapa? Bacaannya enak, hafid Quran, public speakingnya bagus, di masjid diakomodir, di masjid dikasih ruang, di masjid dikasih bagaimana bisa berkembang. Nah, saat ini belum banyak masjid yang memberikan ruang, tempat, panggung, dan uang untuk anak muda. Uang itu penting, Pak. Ya, bukan yang utama, tapi itu penting. Jangan uang dijadikan tujuan utama, tapi itu hanya sebagai alat untuk mengokohkan anak muda itu senang ke masjid. Mas Andreas sama. Mas Andreas ini dari dulu satpam, dari satpam pindah ke cleaning service, dari cleaning service sekarang megang ambulan. Ya, alhamdulillah dapat istri guru. Nah, rumah juga dikasih gratis, dikasih pinjaman. Karena Mas Andreas itu berprinsip, kita itu tidak punya hak milik, tapi hanya titipan saja. Nah, rumah pun tidak usah hak milik, yang penting bisa menempati. Nah, ini mindset-mindset inilah yang dibangun di Al-Falah sehingga anak muda itu betah. Nah, bagaimana caranya? Rekrutmen media, rekrutmen imam, rekrutmen apapun, ya itu di masjid berikan harapan. Nah, kami memang terbiasa sampai anak muda itu mulai dari gaji, dari istri dicarikan takmir masjid. Nah, kemarin Mas Lutfi malah sudah sekarang mencarikan jodoh ya, kemarin ya, ada biro jodoh, laki-laki pengusaha umur 30 mau dicarikan sama Marbot Al-Falah betul cocok, akhirnya dicarikan sama orang kerja dan akhirnya berjodoh juga. Jadi masjid solusi biro jodoh. Sampai segitunya Mas Lutfi yang umurnya baru 22 sudah bisa menemukan pasangan orang yang mencari jodoh. Kemarin dikirim saya, ini bagus ini, tak jodohkan nggak mau, ya sudah, akhirnya diambil oleh orang lain. Nah, ini gambaran bahwa masjid tidak hanya tempat sholat, tapi masjid adalah biro konsultasi permasalahan umat. Masjid adalah, mungkin di sini dibuka biro konsultasi pembuatan skripsi, ya mungkin laris di sini, Pak. Ya, di pojok situ kasih wifi gitu. Artinya di kampus-kampus itu banyak potensi hal yang bagus untuk dikembangkan di masjid. Pangapunten, amargi sampun jam 5.10, saya harus langsung melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan ini sudah makmur, sudah kelihatan. Tinggal PR-nya adalah menarik anak muda. Markotnya mau tiga gitu. Nah, sudah tinggal dipoles, tinggal dikader, terus ditingkatkan, hidupkan subuhnya, hidupkan Qur'annya. Insya Allah nanti keberkahan akan dihadirkan di Masjid Baitur Rahman. Betul suwun, nyuwun pangapunten, langsung perjalanan amargi mun di WA 10 menit sebelumnya harus sampai di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sedikit ilmu atau malah ini sangat banyak. Mas Lutfi yang umurnya baru 22 sudah bisa menemukan pasangan orang yang mencari jodoh. Kemarin dikirim saya, ini bagus ini, tak jodohkan nggak mau, ya sudah, akhirnya diambil oleh orang lain. Nah, ini gambaran bahwa masjid tidak hanya tempat sholat, tapi masjid adalah biro konsultasi permasalahan umat. Masjid adalah, mungkin di sini dibuka biro konsultasi pembuatan skripsi, ya mungkin laris di sini, Pak. Ya, di pojok situ kasih wifi gitu. Artinya di kampus-kampus itu banyak potensi hal yang bagus untuk dikembangkan di